berikutnya persiapan lahan. Nah, untuk lahan ini itu sangat utama bapak-bapak semua. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang ada itu pasti diawali dari lahan. Jadi persiapan lahan itu jangan sampai langsung ditanamin, tapi ada prosesnya. Jadi kalau di beberapa daerah itu pasti digenangin dulu, sawahnya atau ladangnya itu digenangin air sampai jenuh, kemudian selama 3 hari atau bahkan ada yang seminggu. Nah setelah itu kering baru dibuat guludan. Itu untuk cabai. Tapi kalau kita kan cepet-cepet macul langsung digulut. Nah itu jadi ada treatmentnya untuk tanaman cabai. Supaya apa? Supaya virus jamur itu tidak ada di situ. Gulma juga nggak banyak ada di situ. Nah, intinya sebenarnya di situ. Terus kemudian kalau seperti itu memang lama. Nah, memang kemudian ada tambahan-tambahannya untuk hayati. Terutama kalau kita itu kan pasti untuk pengolahan lahan pasti ada pupuk kandang. Nah itu utama. Kalau cabai tidak ada pupuk kandangnya pasti pertumbuhannya tidak seger. Nah itu pasti agak kurus, itu terus tinggi gitu. Nah jadi perlu pupuk kandang. Jadi pupuk kandang saat pertama itu pupuk kandangnya harus matang. Nah, matangnya harus lemah, tidak ini dan lain-lain. Itu pasti bapak-bapak sudah paham semua. Terus kemudian yang kedua itu diberi, sekarang itu diberi apa itu namanya, kalau zaman dulu ya kita kalau manusia jamu-jamuan, jadi sebelum sakit kita sudah minum sekarang vitamin, kemudian mineral dan lain-lain. Nah kalau tanaman itu ya, kalau tanah ini yang diberi hayati tadi, pupuk ini bukan kita terus membawa bahan organik dari luar masuk ke lahan, terus kemudian tapi memaksimalkan bahan organik yang ada di lahan kita itu dipotong kecil-kecil, diratain. Nah setelah itu efisien aja, langsung disemprot oleh nutrisi. Akhirnya nanti dia akan menjadi kompos. Jadi bisa membantu bapak-bapak untuk pemberian kompos. Jadi kompos itu nggak usah diambilkan beli berapa truk dan macam-macam, tapi dari lahan kita sebenarnya tersedia. Jangan dibakar. Banyaknya kan kalau damen pasti dibakar. Kalau enggak diminta oleh orang Gunung Kidul atau orang Bantul untuk sapinya, nah itu diberikan. Sebenarnya itu pupuk cadangan untuk tanaman kita selanjutnya sebenarnya itu. Terus kemudian pengolahannya itu sederhana, hanya disemprot. Kalau nama saya esen, disemprot esen. Setelah itu langsung 3 hari atau ada jangka waktu 3 hari atau seminggu langsung di luku garu. Nah ini bahan organik yang tadi itu ada limbahnya, ada limbah ya. Ini limbah jagung. Jadi kalau bapak bekas jagung itu jangan, memang kelemahannya itu kan keras, lama menjadi kompos, akhirnya mengganggu kaki. Itu kalau kita ke sawah kejeblek, terus kebeler dan macam-macam akhirnya. Tapi kalau kita kecil-kecil 1-2 sentian, ini pakai pemotong rumput itu, nah itu bisa manfaat untuk kompos itu tadi. Terus kemudian gulma. Nah gulma ini sebenarnya kalau zaman dulu gulma itu kan tidak dibuang, dibenamkan, gitu. Nah, saat ini kan jarang dibenamkan, pasti disemprot. Kalau zaman dulu pasti dibenamkan. Nah, simbah kita mempelajari itu dibenamkan. Belajar itu penting kok, lebih pinter zaman riyen gitu. Nah itu sebenarnya kan untuk cadangan kompos, pembuatan kompos, karena rumput ini kan juga banyak, itu banyak hasilnya untuk kompos. Dan ada rumput yang nutrisinya tinggi untuk kompos dan lain-lain itu cukup. Tapi saya nggak mempelajari detailnya. Nanti kalau detailnya ada, itu jenis-jenis rumput macam-macam itu ada nutrisinya untuk tanah, manfaatnya. Terus kemudian untuk anti gulma itu sendiri juga ada, itu dari rumput juga. Nah itu.
Terus kemudian jerami ya, jerami itu tadi saya utarakan pasti kalau nggak dibakar diminta oleh orang Gunung Kidul atau Mbak Tul untuk cadangan sapinya. Ya itu. Terus kemudian kedelai, nah kedelai itu juga seperti itu. Jadi kan setelah kedelai diambil, nah itu setelah itu dibakar atau dikasihkan oleh tanaman ternak. Nah sekarang ya untuk kambing disilase kedelai ini bagus. Terus kemudian limbah ternak, ada sapi, ada ayam, ada kambing, nah semuanya kan kalau sekarang lebih baik yang kohi, kotoran hewan namanya, itu kan jadi duit daripada kita investasi kembali ke lahan kita. Nah, jadi sebenarnya kan kita inginnya kan instan. Apa yang dikeluarin di sekitar kita kalau masih bisa dijual, kenapa kita gunakan sendiri kan gitu. Kalau zaman dulu kalau belum kepepet ya aja didol, digunakan dewe untuk kesuburan. Nah, kesuburan itu sekarang namanya tanah itu perlu investasi. Kalau nggak investasi, lama-lama dikasih batu, dikasih beton, jadi perumahan. Nah itu investasi yang berbeda. Nah jadi memang bertani itu perlu investasi. Sekarang kita nanam cabai, kemudian kalau kita tidak investasi ke tanah itu, mungkin anak-anak kita akan lebih buruk lagi daripada hasil cabai yang kita dapatkan sekarang. Nah, itu di sisi itu. Negara mana yang paling berhasil di dunia ini adalah negara Kuba. Jadi mereka pupuknya itu sudah tanpa pupuk kimia. Jadi mereka mengandalkan dari lahannya, dari kotoran hewan ini untuk bertaninya. Apakah mereka merosot? Hasilnya tidak. Bahkan lebih tinggi dan rasanya akan lebih enak. Nah, Bapak bandingkan coba padi atau cabai atau sayur lah yang paling cepat. Dikasih urea sama dikasih pupuk kandang. Nah, paling cepat selada lah misalnya. Nah, itu rasanya seperti apa rasanya itu mesti akan beda. Jauh. Nah, itu di padi kan lah, padi lebih kompleks. Nah, itu lebih kompleks anunya menjadikan beras itu kan lebih macam-macam lah anunya unsur-unsurnya. Tapi kalau selada kan langsung dimakan renyah itu terasa. Kalau nggak selada ya sawi untuk mie ya. Nah, itu akan terasa. Ini bahan organiknya ini ya. Nah, terus setelah itu baru dibedeng. Nah, dibuat bedengan dan lain-lain. Tadi ada kultivator dan lain-lain itu salah satu mempercepat. Jadi ke depan itu kalau bisa itu bertani itu sudah tidak nyentuh lumpur. Nah, jadi kayak di luar negeri itu kan pakai jas, pakai sepatu itu bisa menghasilkan gandum, bisa menghasilkan kedelai, bisa menghasilkan minyak dan lain-lain. Jadi tidak kena lumpur. Jadi kalau kita ke lahan tidak malah copot sepatu. Kalau sekarang kan copot sepatu. Nah, kalau besok sudah enggak, harusnya begitu biar generasi berikutnya itu mau bertani. Itu kita ajak mau bertani. Nah, salah satunya sekarang banyak Pak, ada teorinya hidroponik, ada greenhouse dan macam-macam, itu salah satu menghasilkan. Nah, greenhouse itu kalau kita tahu negeri Belanda, mungkin Pak Sudarjo pernah tindak ke Belanda. Itu negerinya kalau segini itu mungkin se-Jawa Tengah ya Pak. Nah, lebih kecil lagi se-Jawa Tengah, separuhnya lah, se-Banyumas mungkin ya. Terus kemudian di bawah laut, separuhnya itu di bawah laut. Jadi dia kasih tembok laut. Tapi eksportir nomor 2 di dunia setelah Amerika atau mana itu untuk hortikultura. Jadi hortikultura itu kentang, cabai. Nah, nomor 1 itu bunganya. Nah, bunga itu nomor 1. Itu. Jadi kalau di sana bertani itu seperti kalau kita masuk ke ngikutin ke kampusnya Pak Sudarjo, ya, ber-AC, tidak kena panas, terus kemudian sejuk. Nah, itu sudah di greenhouse semua. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kita langkahnya seperti itu. Mungkin kalau kita dijajah Belanda lagi, mungkin kita sudah sebagian sudah di greenhouse juga.
itu bedengan, saya kira ukurannya sesuaikan dengan yang ada. Jadi ini nggak ada ya, sesuai misal 100 cm, 30, 50 cm tingginya dan lain-lain itu ini tidak teoritis sekali. Jadi ini hanya menyesuaikan kebiasaan tanam, kebiasaan jarak tanam, terus kemudian kedalaman tanah dan lain-lain. Terus kemudian penanaman, nah mungkin penanaman juga ada cabenya sendiri-sendiri, varietasnya juga sendiri-sendiri. Kalau cabai keriting, cabai rawit itu kan jarak tanamnya juga beda-beda. Jadi ini menyesuaikan, ini hanya standar aja, 60x70 itu kan standar aja. Jadi kalau tanamannya tinggi terus kemudian tidak varietasnya itu tidak mekar kanan kiri, ya mungkin jaraknya dipersempit. Tapi kalau tanamannya kecil sudah mekar kanan kiri, ya itu akan lebih lebar. Nah, itu. Kemudian perawatan cabai ya, perawatan cabai saya kira sama ya. Ada penyulaman, pasti ada, walaupun kita sudah beli bibit, pasti ada penyulaman. Tapi kalau tadi dikasih treatment benihnya itu akan mengurangi penyulaman. Sangat jauh penyulaman itu dilakukan. Terus penyiraman pasti. Kalau sekarang penyiraman itu kan kalau zaman dulu dikocor. Kalau sekarang namanya sudah drip, sudah kasih tetes. Nah, tetes itu sebenarnya kita kalau membuat itu murah, itu bisa pakai pipa aja, pipa yang dibeli dari pipa PVC yang ada itu, saya juga menggunakan seperti itu. Tapi kalau kita pakai PVC biasa itu 5 tahun cukup tahan juga. Tapi itu kan mengurangi tenaga kita, Pak. Untuk menyiram, untuk kadar air dan lain-lain itu mengurangi. Nah, itu. Terus kemudian dibolong kecil-kecil tetesnya. Nah, itu. Tapi semuanya nanti ada teori sih, teori supaya antara air yang di depan sama air yang di belakang itu tetesnya sama besar. Kalau tidak kan nanti yang sini subur, yang sana kecil. Nah, itu. Jadi ada teori tentang silang-silang untuk drip itu ada sendiri. Terus kemudian pemasangan ajir ini pasti wajib kalau untuk cabai. Terus perempelan juga wajib karena salah satu untuk memperbesar bunga, terus kemudian memperkuat cabang-cabang itu salah satu dirempelin juga itu. Tapi rempelan juga jangan salah, nanti kalau salah juga pasti ada pucuk-pucuk yang berkembangnya lebih lambat jadinya. Terus kemudian kalau dulu saya mahasiswa itu sebenarnya kita itu rempelan ini itu sebenarnya bisa jadi bibit, Pak. Itu. Jadi rempelan yang di ketiak-ketiak itu kalau pakai silet yang tajam ya, itu terus kemudian kita semai lagi, itu sama itu bibitnya. Dan itu lebih cepat bunganya. Dan hasil produksinya juga sama sebenarnya. Itu. Tapi sedikit orang mengutarakan itu karena supaya bibitnya laku. Perempelan. Terus kemudian penalian pada anjir juga harus, karena kalau enggak nanti banyak yang roboh, tidak sesuai dengan kehendak kita. Kemudian jadi kalau kembali kepada perawatan ini, intinya itu pada tadi pengolahan lahan. Jadi kalau pengolahan lahan itu sempurna, itu akan sedikit terjadi mengurangi mengurangi jamur yang ada, mengurangi virus yang ada itu. Karena sebenarnya di tanah itu sendiri sudah ada proses untuk itu. Terus kemudian yang banyak itu memang pada musim, terutama musim kering ya, itu banyak kutu kebul. Kalau musim hujan mereka sudah sendiri. Nah, itu kutu kebul ini kalau tidak tidak ditanggulangin, lama-lama akan menjadi vektor. Vektor itu pembawa. Nah, pembawa virus yang lain, hama yang lain, nah itu loh. Jadi kalau kerusakan langsung, nah ini kalau kerusakan langsung ini, nah itu kan bisa daunnya itu kan menguning, belang, terus kemudian serangan parah ya jadi menghitam, terus kemudian kerdil tidak produktif. Tapi yang tidak langsung itu menyebar virus itu tadi, jadi penyakit virus Gemini itu yang
kuning atau bule itu, itu salah satu vektornya itu kutu kebul ini. Itu. Nah, jadi sekitarnya tanaman cabai itu ditanemin yang disenangin oleh kutu kebul, biar kutu kebul itu tidak masuk ke cabai, tapi ke bunga-bunga yang di sekitar kita. Iya, putih-putih. Biasanya di sebaliknya. Nah, dia nggak tahan kena panas. Terus kemudian ini busuk buah, ini Anthranoxa ini ya. Busuk buah. Nah, biasanya ada lalatnya atau lalat buah gitu. Terus kemudian bercak daun. Nah, ini bercak daun yang kecil-kecil ini. Nah, itu biasanya juga menyebabkan daunnya berlubang. Kalau daunnya seperti ini akhirnya tidak efektif fotosintesa. Jadi dapurnya itu bocor lah. Nah, itu jadi buahnya juga akan kurang baik. Kemudian bercak ranting. Nah, ini rantingnya juga ada yang hitam. Nah, kalau kita namanya tai lalat ya. Kalau di tanaman ya bercak ranting, Coletotrichum. Nah, itu anunya. Ini menyebabkan ranting-ranting menjadi mati, terus akhirnya kering gitu. Pas pengendalian di tanah itu kita kurang atau memang serangan di tanah itu yang domain itu mesti yang tertidur kemudian bangun, nah itu banyak.